Karena percuma seorang mengaku cinta kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah SWT. Atau percuma kau sebut namanya, kau agungkan namanya, dan kau tak kenal siapa yang kau agungkan. Maka dulu guru kita di kampung bilang, awaluddin ma'rifatullah. Perkara agama ini dimulai dengan mengenal Allah SWT. Maka wahyu pertama pun diturunkan Allah adalah perkenalan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama selain penekanan terhadap belajar dan belajar, di 5 ayat pertama ini yang pertama kali kita pelajari adalah kenal tidak saya kepada Allah SWT. Sekarang saya tanya diri saya kenal tidak sama Allah? Kalau jawabannya belum kenal Allah, maka harus kenal Allah. Ali radhiyallahu anhu arda, ada yang mengatakan ini hadis, namun penelusuran saya sebagai santri yang dhaif mendapatkan ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya berarti kenal Allah SWT. Repotnya manusia jarang kenal dirinya. Udah tahu dia suka batuk, masih aja minum es, berarti kan gak kenal diri. Banyak orang udah tahu batuk, masih suka minum es. Jangan contoh yang itu Bang dibikin, karena itu nyinggung diri sendiri nanti kan ya. Jadi udah tahu batuk minum es, gak kenal diri. Makanya guru-guru kita waktu kita belajar di Mustafawiyah atau sampai kita pun belajar ke Mekah, kita diajak mengenal diri. Siapa sih Salman bin Abdul Hamid Hasibuan itu? Karena kita tidak kenal diri kita, nggak sampai kepada Allah SWT. Maka lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang diperkenalkan Allah SWT pertama kali adalah bahwa manusia tercipta dari segumpal darah yang berasal dari sperma. Karena tak tahu hakikat diri adalah sperma, mentang-mentang alumni Mekah sengaknya minta ampun. Kenapa? Karena tak tahu dirinya siapa. Mentang-mentang sudah punya duit miliaran, kepala mendongak, semua orang dihina karena nggak kenal dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika kelebihan demi kelebihan dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dan dia tidak kenal dirinya, walau la ilaha illallah 100.000 kali dia ucapkan setiap malam, mustahil sampai pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyombongkan dirinya dengan apa yang dititipkan Allah padanya. Padahal dia lupa kalau dia adalah sperma yang berubah menjadi segumpal darah. Sperma kalau kau bungkus laku dijual gak? Kalau kau jual sperma dibungkus dibilang orang apa? Ya. Dari situlah Salman Abdul Hamid berasal. Dari yang kalau saya bungkus saya bawa ke pasar, orang bilang saya gila. Dari situ kita dicipta. Maka orang yang tak kenal dirinya, walau 100.000 kali dia sebut nama Allah SWT, Allah SWT cuekan ini bocah siapa sih? Gitu. Kenapa? Karena dia tidak kenal dirinya. Pertama yang Allah kenalkan tentang diri kita di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa kita tercipta dari sperma, tercipta dari darah yang lemah, bahkan dari ilmu kandungan kita dapat membaca bahwa konsumsi sperma yang masuk ke rahim adalah apa? Menstruasi ibu kita, yang juga kalau dibungkus menjijikkan. Dari dua yang menjijikkan inilah Salman bin Abdul Hamid tercipta. Sampai dia sekolah, kau pikir ke Mekah, dipanggil orang dia ustaz, menyebut nama Allah, tapi kesombongan bertahta di sanubari. Iblis yang ribuan tahun berzikir mengingat Allah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena
lupa dia siapa. Maka zikir yang kita bacakan, Al-Quran yang kita bacakan, kita renungkan mulai dari mengenal diri sendiri. Pengenalan diri tak usah susah kali, nggak usah kau harus pergi ke psikolog lah. Kau ini melankolis kah, plekma kah, apalagi lupa saya ini ahli psikolog ini. Kan kuliahnya di situ ya. Ada macam-macam kan, otak kiri, otak kanan kah, betul nggak? Kalau Iqra mengatakan mengenal diri, ingat kau dari mana berasal. Karena iblis laknatullah alaih, ketika Adam diciptakan Allah SWT, apa ayatnya itu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu. Lupa sayanya. Ayat 30. Marmaku ada bila ni. Awalnya mau waktu kini di surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu indahi namsuki. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama sajadu illa iblis. Ketika ditanya kenapa kau nggak mau sujud kepada Adam, apa kata iblis? Kan dia tercipta dari tanah, saya dari api. Kenapa harus saya yang sujud sama dia? Dia yang harusnya sujud. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Lupa dia sama dirinya sendiri. Pernah nonton Avatar nggak? Avatar yang kartun itu. Mana lebih kuat, yang punya kekuatan api apa yang punya kekuatan tanah? Gak ada yang nonton Avatar di sini ya. Cocok saya ya kan gitu ya. Jadi iblis melupakan unsur api, membanggakan unsur api, menghina unsur siapa? Tanah yang Adam diciptakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mau melihat hambanya yang banyak beribadah ini, masihkah menunduk dan patuh sama perintah Allah tanpa tedeng aling-aling. Ternyata iblis bilang gak pantas saya Allah sujud sama Adam. Bocah kemarin pas ini kalau saya bisa, saya kan udah sekolah jauh-jauh ke Mekah. Tiba-tiba Bang Halim nyuruh saya, Salman besok ada anak purba kelas 1 datang kemari, kau harus hormat sama dia. Saya bilang Bang salah itu, harusnya dia yang ciptakan nama saya. Senior. Banyak orang menganggap bahwa perintah sujud iblis terhadap Adam adalah hal yang mudah. Kalau itu terjadi ke kita, sangat belum tentu kita lulus. Seorang jenderal bintang 4 tiba-tiba disuruh salim sama kopral. Mana bang kolonel kita? Mau? Mana mau? Iblis yang sudah ribuan tahun tercipta beribadah kepada Allah. Imam Sawi menceritakan prestasinya iblis. Saya lupa, nanti kita lihat lagi bukunya. Luar biasa. Ketika dia disuruh sujud sama makhluk yang baru terjadi. Siapa yang berani kawan? Tahu nggak kenapa? Apa gagalnya iblis? Karena lupa dari mana tercipta. Maka Allah SWT mengingatkan kita di wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di wahyu pertama ini ujungnya apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apapun prestasi yang kau dapat adalah pemberian Allah SWT. Jangan membuatmu lupa diri kalau kau tercipta dari sperma. Seorang insan yang memang ingin meniti karirnya mendekati Allah dengan zikir, tanpa kenal diri mustahil kau capai kawan. Wabillahi